Bang, udah mulai bang. Oh, Minum mulu nih. sorry. Mana sih? Halo guys, selamat datang di channel Haikal Musyapa. Kali ini gue bakal ngejelasin ke kalian proses atau tahapan apa aja yang gue lalui ketika gue melakukan fotografi untuk sebuah produk barang ataupun jasa, atau mungkin bisa kita sebut fotografi periklanan kali ya. Gimana? Udah pada penasaran kan? Langsung aja ke videonya. Let's go. Intro dulu bang. Oh iya, intro dulu kali ya. Oke, untuk fotografi periklanan di sini gue ada 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Atau gampangnya mungkin bisa kita bilang sebelum kita jepret, saat kita jepret, dan setelah kita jepret. Nah, pada praproduksi ini ada 2 poin penting yang menurut gue penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah konsep dan juga mood board. Nah, di sini konsep yang pengen gue ambil adalah dari objeknya sendiri, yaitu tanaman, karena di sini gue juga jualan tanaman ya. Dan untuk moodboardnya bisa kalian lihat sendiri seperti itu. Dan kemudian untuk poin kedua yaitu alat-alatnya, karena di sini konsep gua akan foto tanaman atau ya di luar ruangan atau outdoor. Di sini alat yang gua gunakan hanya satu, yaitu kamera. Dan di sini kamera yang gua gunakan adalah DSLR Nikon D5200 dengan lensa kit atau masih lensa bawaan. Nah, setelah itu kita lanjut ke produksi. Untuk tahapan produksi di sini ada 3 poin yang selalu gue utamakan atau gue perhatikan, yaitu poinnya adalah triangle exposure, teknik, dan juga pencahayaan. Untuk tekniknya sendiri di sini gue menggunakan teknik medium close up, di mana medium close up ini akan ada sebuah objek yang menjadi fokus utama, namun tetap akan ada objek-objek lainnya mungkin di background dan sekitarnya. Lalu untuk triangle exposure di sini gue menggunakan ISO 160 dengan aperture f/3,5. ISO ini adalah kesensitifan lensa lu untuk menangkap cahaya, dan aperture ini adalah bukaan lensa lu untuk seberapa banyak sih cahaya yang akan masuk ke lensa lu. Dalam kondisi gelap, kalian bisa atur ISO dan juga aperture-nya semakin tinggi. Namun yang perlu menjadi catatan adalah semakin tinggi ISO atau aperture, maka hasil gambarnya akan semakin noisy. Lalu selanjutnya untuk shutter speed, di sini gue menggunakan shutter speed default settingnya yaitu 1/60, karena objek yang gue ambil ini merupakan objek yang steady ataupun objek diam. Lalu untuk pencahayaannya di sini gue menggunakan cahaya alami ya, atau matahari, karena gue kondisinya adalah shoot di siang hari dan tidak perlu lighting tambahan. Lalu tahapan selanjutnya adalah pasca produksi. Kita lanjut ke laptop. Oke, untuk tahap pasca produksi di sini akan ada 2 hal yang gue lakukan, yaitu grading dan juga editing. Oke, sebelum itu sebelum kita masuk ke grading dan editing, gue akan milih dulu nih foto-foto yang udah gue import. Kira-kira foto-foto mana aja yang akan gue pilih. Oke, gue udah memilih sekiranya ada 3 foto yang gue pilih, dan langsung aja kita grading. Di sini gue menggunakan aplikasi Adobe Lightroom Classic. Langsung kita import aja untuk foto-foto yang tadi udah kita pilih. Oke, kalau filenya sudah ke-import, langsung kita ke sini ke menu develop. Dan keuntungan dari menggunakan Lightroom Classic ini sudah ada beberapa preset yang mereka sediakan. Jadi biasanya kalau gue sendiri di sini gue pakai preset dulu, lalu di akhir gue kasih ya touch up sedikit supaya sesuai dengan apa yang gue inginkan. Nah, di sini mungkin gue pakai preset yang ini. Lalu di sini di tab basic ini tinggal kita edit sedikit, kita sesuaikan dengan ya kebutuhan kita lah.
Oke, kalau sekiranya sudah dirasa cukup, di sini kita tinggal copy aja. Sini kita copy untuk di paste ke foto-foto lainnya. Nah, di sini sekiranya ada foto yang masih kurang enak dilihat, bisa kita edit lagi supaya ya menyesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, kalau udah selesai untuk Adobe Lightroom ini, kita lanjut ke Adobe Photoshop untuk finishing atau editing. Oke, sebelum masuk ke editing, mungkin gua kasih lihat dulu kali ya, before and after, sebelum foto masih raw atau sebelum gua grading dan setelah gua grading. Ini dia. Nah, untuk editing ini gue menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, dan untuk editannya nanti mungkin akan gue sesuaikan dengan mood board yang udah gue tampilkan pada bagian sebelumnya. Nah, kalau Adobe Photoshopnya sudah terbuka, kita langsung saja masukkan file-file yang tadi sudah kita grading. Di sini gue coba masukin satu aja dulu. Nah, kalau sudah terbuka, di sini mungkin gue akan crop dulu ukuran fotonya, karena di sini gue pengen bikin buat ukuran 4:3 atau 1350 x 1080. Nah, sedikit tips juga dari gue, kalau lo mau bikin postingan Instagram tidak mesti atau selalu 1:1. Di sini lo bisa sesuaikan dengan 4:3, jadi nantinya yang akan diambil adalah 1:1 di tengah, dan bagian atas dan bawahnya itu akan tertampil atau terlihat ketika lu ngeklik fotonya. Sebagai contoh, di sini gua akan langsung masukkan rasio ukuran yang gue inginkan. Oke, ini ukuran foto akhir yang akan gue pakai. Mungkin ada sedikit kesalahan sebentar. Oke, di sini akan langsung gue edit sesuai dengan mood board yang telah gue pilih. Oke, foto udah selesai kita edit, tahapan sudah kita semua kita lalui. Untuk hasilnya ini dia.